Tolong. Tolong aku. Tuan, Anda baik-baik saja? Tahan sebentar, ini akan segera selesai. Aduh, lepaskan. Tuan muda, Anda di mana? Tuan muda. Sudah ditemukan orangnya? Lapor. Mojong. Maafkan saya, belum ditemukan. Namun, jarum perak yang tertinggal ini sangat istimewa. Itu hanya digunakan oleh tabib legendaris Li Mingde. Jadi, saya berasumsi, tabib wanita legendaris yang menyelamatkan Anda itu adalah murid terakhir dari Tuan Li Mingde. Lakukan yang terbaik. Temukan tabib wanita legendaris ini. Baik. Setelah kakiku ditusuk jarum olehnya, aku bahkan bisa berdiri sendiri. Untuk menyembuhkan penyakit kakiku, dia adalah satu-satunya harapanku. Mojong. Hati-hati. Gu Lifeng, kau benar-benar tak tahu malu. Xia Shifei, Gu Lifeng bukan lagi tunanganmu. Kau harus menikah menggantikanku dengan Mo Jinghuai, si anak luar nikah itu. Jangan lupa, apa tujuanmu kembali ke keluarga Xia? Xia Yuyue, kau benar-benar tidak tahu malu. Ya, aku tidak tahu malu. Memangnya kau bisa apa padaku? Hei, Xia Shifei, kau berani memukulku? Xia Shifei, dasar wanita. Apa yang kau lakukan? Coba saja kau berani memukul lagi. Memangnya kenapa kalau aku memukul? Kau mau menghukumku demi dia? Xia Shifei, kau anak haram sejak kecil. Kalau bukan karena kita sudah dijodohkan sejak sebelum lahir, kau pikir aku mau jadi tunanganmu? Aku beritahu kau, sejak awal sampai sekarang, aku tidak pernah mencintaimu. Yang kucintai hanya dia. Gu Lifeng, kau benar-benar membuatku cicik. Apa kau pikir aku ingin menikahimu? Ada apa ini? Putri kesayanganmu ini bersama tunangan kakaknya bercumbu di sini. Kalian? Bu, Xia Shifei akan menikahiku, Mo Jinghuai, anak haram yang lumpuh itu. Aku dan Li Feng seperti ini. Memangnya kenapa? Lagi pula, Li Feng sama sekali tidak mencintainya. Yuyue tidak tahu diri. Aku minta maaf atas namanya. Bagaimanapun kau akan menikah, jadi jangan terlalu mempermasalahkan ini. Minta maaf atas namanya? Sama-sama anak kandung. Tapi perlakuanmu sungguh berbeda. Bu, aku sudah kembali lebih dari setahun, tapi kau masih menganggapku orang luar. Shifei, Dana grup Xia terputus. Demi mendapatkan investasi grupmu, kau memaksaku menikah dengan pria lumpuh. Untuk memaksaku tunduk, kau menyembunyikan nenekku. Sekarang aku memergoki Xia Yuyue berselingkuh dengan tunanganku. Ibu masih membelanya. Ibu, apa aku ini anak kandung ibu? Shifei, Cukup, aku sudah muak. Semua usahaku selama ini sia-sia belaka. Aku bahkan tidak lebih baik dari nenekku, yang tidak punya hubungan darah dengan... Baiklah, kalau begitu, aku akan menikah menggantikannya ke keluargamu. Setelah aku menikah, kau harus menepati janjimu. Kembalikan nenekku padaku. Shifei, Ibu, kenapa ibu masih mengejarnya? Apa ibu lupa bagaimana dia bicara pada ibu tadi? Anak seperti itu lebih baik tidak punya. Xia Shifei, akhirnya kau nyah juga dari keluarga Xia. Ingin merebut harta? Tidak mungkin. Astaga. Aroma ini sangat mirip dengan wanita malam itu. Tidak mungkin. Nona muda keluarga Xia, bagaimana mungkin itu dia? Mau. Anda, bukankah Anda fobia wanita?
Kenapa Anda tidak mendorongnya? Maaf, saya tidak sengaja. Chen Yu. Pergilah. Baik. Hei, kalian mau kemana? Tunggu aku. Jangan berteriak. Xia Yuyue, malam ini kau harus tinggal bersamaku. Orang-orang nenek sedang mengawasi di luar. Mo Jinghuai, aku tahu Anda dipaksa oleh para tetua untuk menikahiku. Aku juga tidak ingin menikahimu. Aku juga terpaksa. Kalau begitu, malam ini Anda tidur di ranjang. Aku tidur di lantai. Bisa? Bisa. Ah, jangan. Xia Xifei, kau sudah menikah dengan Mo Jinghuai. Cepat selesaikan investasi grup Mo. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Xia Xifei. Jadi dia bukan Xia Yuyue. Ada apa? Tidak apa-apa. Suruh seseorang membantuku berdiri. Oh, baiklah. Tuan Mo. Bagaimana dengan hal yang kuminta kau selidiki? Lapor Tuan Mo sudah ditemukan. Keluarga Xia melakukan penipuan. Mereka pikir Anda tidak layak mewarisi keluarga Mo. Jadi mereka membiarkan nona tertua yang hilang 20 tahun lalu menikah menggantikan. Ternyata begitu. Nah, sebenarnya nona Xia Xifei juga cukup menyedihkan. Sejak kecil hidupnya sulit dan tidak disayangi orang tuanya. Keluarga Xia memang sangat keji. Mencari mati. Oh ya, bagaimana dengan tabib wanita legendaris yang kuminta kau cari? Lapor, Tuan Mo. Kami sudah mengerahkan semua orang untuk mencarinya. Terlalu lambat. Percepat. Baik. Pergilah. Hello, Guru. Xifei, beberapa hari lagi adalah pesta ulang tahun istri wali kota Haicheng. Kau antarkan sebotol Yu Zhengao untuknya. Oh, Yu Zhengao. Itu kan salep ajaib untuk kecantikan. Guru, Anda baik sekali pada mantan kekasih Anda. Tidak sopan. Berani-beraninya kau mengomentari urusan guru. Aduh, baiklah. Nanti, aku pasti akan mengikuti perintah Anda dan mengantarkan Yu Zhengao ke tangan istri wali kota. Ingat, jangan sampai identitasmu terbongkar. Ini adalah aturan perguruan. Saya akan menghormati perintah guru. Mo, kabar baik. Ada apa? Kami sudah menemukan keberadaan tabib wanita legendaris. Benarkah? Di mana dia? Menurut laporan bawahan, tabib wanita legendaris akan menghadiri pesta ulang tahun istri wali kota kita beberapa hari lagi untuk memberikan hadiah. Bagus sekali. Aku akhirnya bisa bertemu dengannya. Oh ya, kau pergi dan bersiap-siaplah. Ya. Kakiku akhirnya akan sembuh. Nona kedua, saya dengar murid perempuan satu-satunya, Li Mingde, akan datang ke Haicheng pada pesta ulang tahun istri wali kota kali ini. Dia akan membawa Yu Zhengao yang sangat Anda impikan. Informasi ini benar? Berita ini dapat dipercaya. Yu Zhengao ini adalah ramuan ajaib untuk kecantikan. Jika kita bisa mendapatkan resepnya, maka grup Xia kita akan menjadi grup kosmetik nomor 1 di seluruh Huaguo. Kita akan memiliki kekayaan tak terbatas. Kalau begitu, di pesta ulang tahun ini, apakah kita harus mengambil kesempatan ini untuk membeli resepnya dari tabib wanita legendaris itu? Membelinya? Menurutmu dia akan setuju? Kalau begitu, Ikat dia, lalu tanyai perlahan.
Apakah pestanya sudah dimulai? Mo, 10 menit lagi. Pesta akan resmi dimulai. Bagus. Wali kota, istri wali kota, selamat ulang tahun. Terima kasih Nona cantik. Anda sangat cantik. Di mana tabib wanita legendaris? Sepertinya belum tiba. Mo, mari kita tunggu sebentar lagi. Kalian semua sudah dengar? Pesta ulang tahun istri wali kota kali ini, Li Mingde, tabib agung pengobatan Tiongkok, murid perempuan satu-satunya, akan memberikan kepada istri wali kota sebotol salep kecantikan. Yu Zhengao. Kalian tahu, itu adalah impian semua wanita di Tiongkok yang sangat ingin mereka dapatkan. Benarkah? Itu benar-benar sangat dinantikan. Aku benar-benar sangat ingin cepat melihat tabib wanita legendaris. Aku juga, andai saja aku bisa mendapatkan sebotol Yu Zhengao. Mimpi saja kau. Mo, sepertinya semua orang sangat menantikan kedatangan tabib wanita. Tabib wanita sudah datang. Halo, istri wali kota. Hari ini adalah ulang tahun Anda. Guru saya meminta seseorang untuk memberikan Yu Zhengao ini sebagai hadiah ulang tahun untuk Anda. Silakan, Anda terima. Terima kasih, Bu. Hadiah ini terlalu berharga. Tolong sampaikan terima kasih saya kepada gurumu. Saya pasti akan menyampaikannya. Oh ya, istri wali kota. Apakah Anda ingin mencoba sendiri efek penggunaan Yu Zhengao ini? Bolehkah? Tentu saja boleh. Saya bisa langsung di sini mengajari Anda cara menggunakan Yu Zhengao. Baik. Lihat, efeknya benar-benar bagus. Wah, ini sungguh menakjubkan. Sulit dipercaya mata saya sendiri. Bagaimana? Efeknya sangat bagus. Memang, tabib wanita legendaris. Sangat menakjubkan. Saya benar-benar harus berterima kasih banyak padamu. Istri wali kota. Karena tugas saya sudah selesai, saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bersiap. Siap. Kalian siapa? Kalian mau apa? Tabib wanita, kami ada urusan penting. Ingin bicara dengan Anda. Ikut kami saja. Jangan mendekat. Kalau tidak, saya akan lapor polisi. Lapor polisi? Apa menurutmu polisi akan datang tepat waktu? Kalian, serang dia. Jangan mendekat. Tabib wanita, ikutlah dengan kami. Kami tidak akan menyakitimu. Pergi. Jangan mendekat. Lihat. Kalau kau terus melihat, akan kucungkil matamu. Beraninya kau menusukku. Kau menolak kebaikan. Jadi terima akibatnya. Teman-teman, serang dia. Menyakitinya. Mencari mati. Serang. Baik. Cepat mundur. Tabib wanita, akhirnya aku menemukanmu. Jangan mendekat. Tabib wanita, jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku datang untuk... Mo, ada apa denganmu? Mo Jinghuai. Aku harus kembali ke rumah keluarga Xia untuk mengambil semua barangku. Dengan begitu, aku tidak perlu kembali ke rumah itu lagi.
Nyonya Mo adalah istri Tuan Mo. Kenapa dia ada di sini? Nyonya sudah naik taksi. Itu bukan arah pulang. Ikuti dia dan lihat. Nona Sulung, kenapa Anda kembali? Minggir. Aku kembali untuk mengambil barang-barangku sendiri. Baik. Halo, Nona kedua. Nona Sulung sudah kembali. Kamu cepat pulang. Oke. Nona kedua. Oh, Xia Zifei, akhirnya kau kembali. Xia Yuyue. Aku sedang mengemasi barang-barangku sendiri. Apa urusanmu? Mengambil barang-barangmu sendiri. Jangan-jangan kau mencuri sesuatu dari rumah ini. Xia Yuyue, beraninya kau menyentuh barang-barangku? Karena aku adalah satu-satunya putri di rumah ini. Kenapa kau bilang aku mencuri dari rumah ini? Setiap barang di rumah ini ada bagianku di dalamnya. Bukan aku salah dengar kan, Xia Zifei? Ayah dan ibu sama sekali tidak menyayangimu. Kau masih punya muka bicara begitu? Barang-barang di rumah ini semua ada bagianmu. Aku, Bermarga Xia. Secara hukum, semua barang ini seharusnya ada bagianku. Kau masih ingat kau bermarga Xia? Kalau begitu, kau seharusnya berpikir baik-baik bagaimana cara mendapatkan investasi. Dari grup Mo. Terakhir kali aku mengirimimu pesan, kau bahkan tidak membalasnya. Apa kau sudah gila? Kau sudah berani sekali. Pesan? Aku melihatnya kok. Kenapa? Aku melihatnya. Apa harus kubalas? Kau ini siapa? Ayah dan ibu paling menyayangiku. Menurutmu aku ini siapa? Xia. Aduh, Xia Zifei. Xia Zifei, kau ini apa-apaan? Kau berani menyentuhnya? Hah, memang dia yang kusentuh. Bagaimana? Selingkuh? Berani-beraninya kau menunjukkan perasaan sejati. Xia Zifei, kau berani memukulku? Dasar jalang kecil. Lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu. Biar aku saja. Xia Zifei, aku dan kakak Li Feng saling mencintai dengan tulus. Apa kau ingat ulang tahun pertamamu setelah kau kembali ke rumah? Itu adalah pertama kalinya. Aku dan kakak Li Feng. Xia Yuyue. Apa kau tidak bisa lebih tahu malu lagi? Astaga, hal seperti ini kau jadikan bahan pembicaraan dan pamerkan kemana-mana. Aku benar-benar terkejut. Apa yang memalukan? Cinta. Memang seharusnya menjadi hal yang paling pantas dibanggakan. Baiklah, kalau begitu aku doakan kalian itu cocok seperti anjing. Langgeng selamanya. Xia Zifei, makhluk rendahan sepertimu tidak dicintai pria, tidak disayang orang tua. Menurutmu, apa gunanya kau hidup di dunia ini? Apa kau tidak merasa dirimu sendiri sangat menyedihkan, sangat menyedihkan, sangat... Hak apa yang kau miliki untuk mengkritikku? Orang yang tidak mencintaiku. Aku juga tidak peduli dengan cinta mereka. Oh, anjing kecil menyedihkan sepertimu hanya bisa memohon cinta orang lain di mana-mana. Tidak peduli? Benarkah tidak peduli? Lalu kesedihan dan penderitaan di matamu sekarang datang dari mana? Selama setahun terakhir, kau mati-matian ingin mendapatkan kasih sayang ayah dan ibu. Tapi ayah dan ibu, mereka sama sekali tidak peduli. Sungguh menyedihkan. Xia Yuyue, diam kau. Kenapa? Aku menyentuh lukamu. Kau sedih. Kalau begitu, aku akan membuatmu lebih sedih. Ayah dan ibu bilang mereka akan memberikan semua saham grup Xia kepadaku. Dan kau tidak akan mendapat sepeser pun. Kau pikir aku peduli dengan semua itu? Aku tidak menginginkannya. Oh. Sejak aku menikah menggantikan orang lain, aku sudah tidak peduli apapun lagi. Oh ya? Benarkah? Tidak peduli lagi. Kalau begitu, sekarang juga pergi dari rumah ini. Mulai sekarang, jangan pernah menginjakan kaki di rumah ini lagi. Wang Ma. Ya. Nona kedua, ada apa?
Periksa koper ini. Apakah ada barang milik keluarga kita di dalamnya? Jika tidak ada, buang saja sampah ini keluar. Baik. Kemari. Monyet kecil, kalajunting kecil. Cepat kemari. Kalian tidak berhak menyentuh barangku. Hentikan, cepat hentikan. Apaan ini? Sangat berharga. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Xia Zifei, kau berani memukulku. Aku akan membuatmu membayar mahal. Buang semua barang rongsokan ini keluar. Lalu ambilkan Anglo. Aku akan membakar boneka jelek ini. Ini pemberian nenekku. Kalau kau berani membakarnya, aku akan melawanmu sampai mati. Pemberian nenekmu? Kalau begitu, aku makin harus membakarnya. Lakukan. Kembalikan padaku. Bagaimana, Xia Zifei? Kau sekarang benar-benar seperti anjing liar. Xia Yuyue, kembalikan bonekaku. Kembalikan padaku. Astaga, menurutmu itu mungkin? Wang Ma, apakah anglonya sudah siap? Sudah siap, Nona kedua. Anggo? Xia Yuyue, apa yang ingin kau lakukan? Aku akan melawanmu. Melawanku? Xia Zifei, apa kau lupa? Nenekmu masih ada di tanganku. Orang tua itu hidupnya tidak mudah loh. Apa yang kau lakukan pada nenekku? Tentu saja tidak memberinya makan, tidak memberinya pakaian, dan menyiksanya. Memangnya kau pikir apa? Xia Yuyue, kalian benar-benar tidak punya hati nurani. Aku akan melawan kalian. Xia Yuyue, kau benar-benar tak punya hati nurani. Aku akan melawanmu. Cepat singkirkan dia. Lepaskan aku. Lepaskan. Aku tak punya hati nurani ya? Baiklah. Nanti akan kutunjukkan padamu betapa hebatnya aku. Nenek, untuk Xia Zifei kesayangan kita, Nenek menjahitkan boneka kain perca. Nanti, jika kamu merasa takut, peluklah boneka ini. Seolah Nenek ada di sisimu ya. Terima kasih, Nenek. Nenek adalah orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Xia Zifei kesayangan kita begitu manis. Siapa yang tidak akan mencintainya? Xia Yuyue, kau benar-benar tak punya hati nurani. Lebih buruk dari binatang. Ini adalah akibatnya bagimu karena merebut orang tuaku. Sepanjang hidupmu, Xia Zifei, kau hanya bisa hidup di bawah bayang-bayangku. Menikah menggantikanku dengan pria itu. Pria cacat itu seumur hidupnya hanya akan bersama Mo Jinghuai yang tidak punya kekuasaan. Mo Jinghuai itu kejam dan bengis, otoriter dan brutal. Jika kau menikah dengannya, bersiaplah untuk menghabiskan seluruh hidupmu dalam kegelapan. Xia Zifei, kau menyerangku. Yuyue, ada apa denganmu? Lenganku sakit sekali. Xia Zifei, mati saja kau. Siapa yang berani menyakitinya? Siapa yang berani menyakitinya? Siapa kau? Menyakitinya. Mencari mati, tangkap mereka. Sialan. Apa-apaan ini? Lepaskan! Kalian para bajingan, coba saja sentuh aku. Kau tahu siapa aku? Siapa kau? Aku beritahu ya, aku ini pewaris grup Hongsheng. Berani menyakitiku, akan kubuat kau menyesal. Percaya tidak? Grup Hongsheng. Bagus sekali, grup Hongsheng. Chen Yu. Ya. Panggil si tua bangka Gu Chenghui itu, suruh dia datang kemari. Aku ingin bertanya padanya, anak macam apa yang dia besarkan, yang tidak tahu diri itu? Baik, Mo. Halo? Beritahu Gu Chenghui untuk segera datang ke rumah Xia. Ya. Sekarang. Segera. Langsung, Mo. Gu Chenghui akan segera tiba. Kalian para bodoh ini, hak apa yang kalian punya untuk menelepon ayahku? Jika kalian pintar, cepat lepaskan aku. Kalau tidak,
Nanti kalian semua akan menyesal. Aku sarankan kau pintar sedikit. Cepat tutup mulutmu. Kau wanita ini, hak apa yang kau punya untuk bicara padaku? Yang harus tutup mulut itu kau. Nasihat baik tak mempan pada orang yang keras kepala. Tunggu saja. Kau akan tahu akibatnya. Mo, ada apa ini? Tanyakan pada anakmu ini, anak baitmu ini. Dia melukai orang-orangku. Katakan, bagaimana kita akan menyelesaikan ini? Kau, dasar binatang. Ayah, kenapa ayah memukulku? Para bodoh ini yang menggangguku. Kenapa ayah malah membantu orang luar memukulku? Apa kau tahu siapa dia? Dia Mo Jinghuai dari grup Mo. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Gu Chenghui, menurutmu bagaimana aku harus menghukum anak kesayanganmu ini? Tuan Mo, anakku memang tidak tahu diri. Tolong maafkan dia kali ini. Aku akan membawanya pulang dan menghukumnya dengan baik. Sekarang baru menyesal, sudah terlambat. Chen Yu. Ya, Tuan. Umumkan mulai hari ini, aku akan memboikot grup Hongxing. Mulai sekarang, aku akan membuat keluargaku lenyap dari seluruh Haicheng. Lenyap. Baik, Tuan. Tidak bisa, Tuan Mo. Aku mohon padamu, biarkan kami hidup. Memohon padaku? Sudah terlambat. Kau mau kemana? Mo, maafkan aku. Memaafkanmu? Semua itu perbuatanmu. Dia yang melakukannya. Boneka kesayanganku dibakar olehnya. Aku akan membuatnya membayar. Nyonya, jangan takut. Ada aku. Kemari, bawa wanita ini yang tidak tahu diri ini. Biarkan dia tahu akibatnya jika mengganggu istriku. Tunggu. Aku akan melakukannya sendiri. Chen Yu, ambilkan cambuk. Ikuti perintah Nyonya. Baik. Ini, tangkap dia. Xia Shifei. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kulakukan? Menurutmu apa yang akan kulakukan? Semua hutang di antara kita harus diselesaikan sekarang. Xia Shifei, beraninya kau melakukan ini padaku. Kau akan menyesal. Coba saja kalau bisa membuatku menyesal. Memang pantas jadi istri Mo Jinghuai-ku. Oh Jinghuai, kakimu. Tuan Mo, kita bertemu orang hebat. Penyakit kakinya sudah sembuh total. Tidak mungkin. Kaki Mo Jinghuai lumpuh sudah 10 tahun. Tidak ada yang tidak mungkin. Tuan Mo kita, bukankah sudah bisa berdiri? Chen Yu, Ya. ambilkan hadiah yang sudah kusiapkan untuk Nyonya. Mo Jinghuai, kakimu. Nyonya, ini adalah hadiah dari Tuan Mo sebelum Anda menikah ke keluarga Mo. Pengalihan 5% saham grup Mo. Mohon diterima. Mo Jinghuai, kenapa kau memberiku saham? Aku tidak butuh. Tidak, kau butuh. Karena kau sudah menikah denganku, kau adalah wanitaku. Aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Mo Jinghuai, kamu anak luar nikah keluargamu. Mana mungkin bisa memberinya saham? Apa kamu belum tahu? Kakek sudah menyerahkan status pemimpin keluarga Mo kepada Tuan Mo. Mulai sekarang, Tuan Mo adalah pemimpin grup Mo. Pemimpin keluargamu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini adalah fakta. Surat pengalian saham ada di sini. Apa yang tidak kamu percaya? Bodoh. Tuan Mo, aku Xia Youye. Aku yang seharusnya jadi pengantinmu. Lihatlah aku. Xia Yuyue, kamu juga tidak pantas. Dia yang menangis-nangis pada orang tua untuk menikah menggantikan. Aku demi memenuhi keinginannya, aku baru... Benarkah? Lalu tadi aku dengar siapa yang bilang, aku ini orang cacat. Dan lagi, aku ini anak luar nikah yang tidak punya hak waris. Tuan Mo, ya. Dan juga bilang aku, kejam dan licik, kejam dan tiran. Menikahlah denganku, dan kau akan menghabiskan sisa hidupmu dalam kegelapan. Itu hanya omong kosongku, jangan dipikirkan. Dasar menjijikan.
Bagaimana bisa ada orang sepertimu yang begitu konyol dan tidak berguna? Chen Yu, Ya, pergi bereskan barang-barang nyonya. kalian berdua, pergi bereskan barang-barang nyonya. Cepat pergi. Jinghuai, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tadi Chen Yu bilang Mo Jinghuai sudah bertemu ahli yang bisa menyembuhkan kakinya. Kalau begitu, aku tidak perlu ikut campur lagi, kan? Terima kasih hari ini. Tapi, kenapa kau membantuku? Kau menikah denganku. Kau adalah wanitaku. Jika kau diganggu orang lain, di mana harga diriku? Xia Shifei, jika nanti ada yang mengganggumu lagi, ingatlah untuk membalasnya. Aku akan melindungimu. Kenapa kamu menangis? Aku tidak menangis. Tadi mataku kemasukan pasir. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun ke-80 kakek. Nanti, kamu ikut aku ke rumah tuamu untuk merayakan ulang tahun kakek. Baik. Sudah kembali? Bagaimana bisnis perusahaan sekarang? Jangan khawatir, Ayah. Ada aku. Semuanya baik-baik saja. Baguslah. Kakek, Jinghuai dan cucu menantuku. Ayo, cepat kemari. Aduh, lihatlah gadis ini. Betapa cantiknya, betapa segarnya. Halo kakek, halo nenek. Oh, bagus, bagus. Jinghuai benar-benar beruntung mendapatkan wanita secantik ini. terima kasih paman kedua. Jinghuai, hari ini ulang tahun kakek. Hadiah apa yang kalian berdua bawa? Barang yang aku siapkan, kakek pasti akan menyukainya. Kakek, ini adalah ginseng liar yang kudapatkan dengan harga tinggi. Jinghuai, di sini aku ingin mengucapkan selamat kepada kakek dan nenek. Semoga panjang umur serta sehat selalu. Bagus. Aku suka. Aku sangat suka. Jinghuai, setelah kamu menjadi pemimpin grupmu, memang berbeda ya? Sangat murah hati. Paman kedua, jika Anda adalah pemimpin grupmu, tentu saja Anda juga bisa semurah hati ini. Itu. Kalian ngobrol saja dulu. Aku mau jalan-jalan keluar. Rumah ini indah sekali. Tenang saja, Bu. Nanti semua ini akan jadi milik kita. Maaf. Tolong minggir sebentar. Aku ada urusan penting. Shifei, kenapa kamu begini? Kenapa sikapmu seperti ini pada ibu? Nyonya Xia, ada apa? Cepat, katakan saja. Kamu? Bu, memang ada hal yang sangat penting yang ingin kubicarakan denganmu. Kamu sudah menikah ke keluarga Mo. Kapan kamu akan membuat Mo Jinghuai berinvestasi? Masuk! Investasi dari grup Mo. Apakah grup Mo akan berinvestasi di grup Xia atau tidak? Itu bukan urusanku. Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Grup Xia benar-benar membesarkan anak tak tahu diuntung. Anak tak tahu diuntung. Grup Xia tidak pernah membesarku dengan baik. Tolong jaga bicaramu. Kau anak durhaka. Aku benar-benar menyesal melahirkanmu. Durhaka? Kenapa kau tidak bertanya pada dirimu sendiri? Bagaimana kau menjadi seorang ibu? Kenapa kau begitu pilih kasih? Aku pilih kasih. Aku melakukan ini demi grup Xia. Jika grup Xia bangkrut, apa untungnya bagimu? Kenapa kau tidak memikirkan grup Xia? Hanya memikirkan dirimu sendiri. Jadi pada akhirnya, akulah yang egois. Memangnya kau tidak egois? Karena masalah ini kau membenciku sampai sekarang. Kenapa kau tidak memikirkan keluarga? Benar-benar konyol. Kau sendiri egois, tapi malah menyalahkan orang lain. Nyonya Xia, saat kau mengatakan semua ini, hati nuranimu tidak sakit. Xia Shifei, sudah cukup. Kapan kau akan membawa investasi grupmu? Itu bukan urusanku. Shifei! Puh! Apalagi yang perlu dibicarakan dengan orang seperti ini? Keluarga Xia, kita benar-benar memelihara serigala tak tahu balas budi. Dulu, seharusnya kita biarkan dia mati di luar sana. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Xia Shifei, lihat baik-baik. Jika kau tidak membuat Mo Jinghuai segera membawa investasi itu, maka kami akan menyiksa nenek tua ini sampai mati. Nenek? Kenapa? Masih mau merebutnya?
Jika kau tidak membawa investasi dari grupmu, seumur hidupmu, jangan harap bisa bertemu nenekmu. Kau wanita jahat. Cepat kembalikan nenekku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan! Shifei! Ibu, tolong aku! Apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa kamu memukul adikmu? Dia yang memprovokasi saya. Kamu memperlakukan adikmu seperti itu? Benar-benar tidak punya hati nurani. Dia mengancam saya dengan nenek. Bukankah dia pantas diberi pelajaran? Itu karena kamu terlalu egois. Kamu sudah besar kepala ya. Terakhir kali di keluarga Xia, kamu dan Mo Jingwei memukuli adikmu habis-habisan. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Benar-benar kejam dan gila. Saya memukulnya. Itu karena dia pantas mendapatkannya. Xia Shifei, kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Hal yang paling saya sesali seumur hidup ini adalah melahirkanmu. Seperti yang adikmu katakan, pergi dan urus dirimu sendiri di luar sana. Iya, urus dirimu sendiri. Menyesal. Saya menjadi putrimu seumur hidup ini. Itulah hal yang paling saya sesali. Kamu... Tamparanmu tadi. Anggap saja itu telah menghancurkan ikatan ibu dan anak di antara kita. Mulai sekarang, kita tidak punya hutang apapun lagi. Kamu, Xia Shifei. Apa yang kalian lakukan? Nyonya, Anda baik-baik saja. Maaf Anda harus menderita. Tidak. Mo Jingwei, kenapa kau di sini? Shifei, kau baik-baik saja? Dahimu. Tuan Mo, jangan salah paham. Kami hanya mengobrol dengan Shifei. Mengobrol sambil menampar. Tuan Mo, Anda salah paham. Bukan seperti yang Anda lihat. Lalu seperti apa? Katakan. Shifei, katakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada apa-apa. Aku dan mereka sudah tidak ada hubungan lagi. Shifei, jika kau menderita, aku akan melindungimu. Jangan takut. Aku mengerti. Bai Sue, kau menikahkan putri sulungmu menggantikan. Bukankah kau hanya ingin kami, grupmu, berinvestasi? Rencanamu sungguh cerdik. Tuan Mo, investasi itu sudah kita sepakati. Kami menikahkan putri kami. Anda berinvestasi pada kami. Meskipun bukan Yu Yue, tapi Shifei juga anak kandungku. Aku juga menyayanginya. Aku juga bisa melihat. Kau juga sangat menyayangi Shifei, bukan begitu? Diam! Beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Apa kau tidak merasa bersalah sedikit pun pada Shifei? Aku juga sangat menyayanginya. Saat kau menyuruhnya menikah menggantikan, bukankah karena kau pikir kakiku cacat? Dan juga, aku adalah anak luar nikah yang tidak punya hak waris. Jadi, kau tidak ingin menghalangi kebahagiaan putri kecilmu, bukan begitu? Bagaimana bisa kau sekarang masih berani bilang kau menyayanginya? Sama-sama anak kandung, tidak kusangka kau begitu pilih kasih. Aku, Bai Sue, dulu kau menyuruhku menikah menggantikan kekeluargamu. Bukankah karena kau tidak tega pada putri kecilmu yang manja itu? Tidak tega dia menderita. Tidak tega dia kelelahan. Begitu pilih kasih. Masih saja memarahiku. Egois dan durhaka. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Ulang tahunku dan Xia Yuyue hanya beda seminggu. Sejak aku kembali ke keluarga Xia, kau memaksaku mengubah tanggal lahirku menjadi 1 hari. Di hatimu, aku selalu bukan siapa-siapa. Jadi, sebenarnya aku yang egois atau kalian yang egois? Jangan mendekat. Sekarang, aku hanya ingin satu jawaban. Apakah aku yang egois atau kalian yang egois? Aku ingin bertanya padamu sekarang. Apakah aku yang egois atau kalian yang egois? Happy. Memang aku pilih kasih. Hati manusia memang berat sebelah. Kau akhirnya mengakuinya. Hatiku memang berat sebelah. Apa kau harus mengungkap semua ini? Aku ingin mendengarmu mengakui sendiri keburukan dan kehinaanmu. Kau. Cukup, Xia Shifei.
Kenapa kalian masih diam saja? Serang. Apa yang kalian lakukan? Mo Jinghuai. Apa yang akan kau lakukan? Tadi kau yang memukulnya. Karena kau yang memukulnya, kau harus dihukum. Cheng Yu, Ya, Tuan. pukul dia. Baik. Jangan mendekat. Apa yang kau lakukan? Kenapa? Kau merasa kasihan? Mana mungkin. Bagaimanapun kau memperlakukannya, aku tidak akan ikut campur. Lanjutkan. Jangan pukul ibuku. Jangan sakiti ibuku. Diam. Mulai hari ini, grupmu akan membatalkan semua investasi di grup Sia. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi transaksi ekonomi dengan grup Sia. Mo, jangan begitu. Mau! Kau tidak berhak menolak. Gawat, Tuan pingsan karena serangan jantung. Apa? Kakek pingsan. Bagaimana ini bisa terjadi? Cheng Yu, Ya, Tuan. ayo. Aduh, Pak Tua. Jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Kakek, sudah panggil ambulans? Sudah, Tuan Mudamu, sudah. Ambulans sedang dalam perjalanan. Cepat desak mereka. Baik. Tidak bisa. Aku harus menyelamatkan kakek. Aku tidak bisa hanya diam saja. Biarkan aku mencoba. Tabib wanita legendaris. Pakaian ini, penampilannya, kenapa mirip sekali dengan istriku? Anda tabib wanita legendaris. Cepat selamatkan Pak Tua kami. Ini jarum perak khusus milik ahli pengobatan Tiongkok, Li Mingde. Mungkinkah Anda murid terakhirnya? Dia adalah tabib wanita legendaris. Pak Tua, Anda sudah sadar. Bagus sekali Anda sudah sadar. Ayah, syukurlah Anda sudah sadar. Anda sadar. Tabib wanita legendaris, mari bicara sebentar. Maaf, saya sangat sibuk. Bagaimana ini? Kesempatan apa untuk kabur? Tabib wanita. Jangan takut. Sebenarnya aku datang untuk... Kalian mau apa? Tabib wanita, serahkan resep Yu Zhengao itu. Maka aku akan melepaskanmu. Jadi, orang yang menculikku waktu itu adalah kalian? Ya. Memang kenapa kalau iya? Jangan harap. Karena kau tidak tahu diri, jangan salahkan aku jika kasar. Serang! Serang! Baik. Jangan mendekat. Tabib wanita. Hei, kalian para pecundang, cepat! Serang. Mundur!
Nyonya, Kenapa kau di sini? Nyonya, bukankah sekarang saatnya kau menjelaskan? Aku Aku apa? Aku apa? Aku mendengarkan. Nyonya mau kemana? Mo Jinghuai, aku salah. Saya tidak akan lari lagi. Bagaimana kalau kita mencari tempat yang tenang untuk bicara? Nyonya, Anda benar. Betul sekali. Saya adalah tabib wanita legendaris yang kalian cari. Jika Anda adalah tabib wanita legendaris, mengapa Anda melarikan diri? Mengapa Anda bersembunyi? Itu karena perguruan kami punya aturan. Guru saya pernah bilang, manusia itu serakah. Begitu identitas terungkap, akan ada masalah tak berujung. Baiklah, alasan Anda ini saya terima. Nyonya, tahukah Anda mengapa saya bersusah payah mencari Anda? Mana saya tahu. Setengah bulan lalu, apakah Anda menyelamatkan seorang pria yang terluka parah? Ya, benar. Dan pria itu kakinya lumpuh. Kamu. Betul. Aku adalah dia. Aku akhirnya menemukanmu. Jadi malam itu, wanita itu adalah kamu. Mo Jinghuai, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku susah payah menemukanmu. Mana mungkin aku melepaskanmu begitu saja. Xia Xifei, kamu tidak bisa lari lagi. Dasar bajingan. Aduh. Mo Jinghuai, maafkan aku. Aku lupa kamu punya cedera kaki. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Mo Jinghuai. Terakhir kali Chen Yu memberitahuku, kamu mencari seorang ahli tersembunyi untuk mengobati cedera kakimu. Orang itu... Jangan-jangan aku ya? Menurutmu? Baiklah. Kalau begitu... Karena memang begitu. Urusan pengobatan cedera kakimu akan kutangani. Aku pasti akan membuatmu menjadi orang normal. Terima kasih, Nyonya. Itu... Bagaimana kalau kamu panggil Chen Yu? Aku akan memeriksamu lagi. Baik. Chen Yu, masuklah. Mo Jinghuai, 10 tahun lalu. Apakah kamu pernah mengalami kecelakaan mobil parah? Ya. Kecacatan kakimu disebabkan oleh kecelakaan itu, bukan? Aku sekarang sudah mengerti penyebab dasar kecacatan kakimu. Aku akan melakukan akupunktur padamu sekarang. Baik. Nyonya, apakah kakimu benar-benar bisa disembuhkan? Apa kamu masih meragukan kemampuanku? Percaya. Tentu saja aku percaya, Nyonya. Baiklah, penusukan jarum sudah selesai. Kakimu akan segera pulih.
Terima kasih, Nyonya. Benarkah? Itu bagus sekali. Tuan muda, Nenek sudah datang ke villa. Katanya ingin bertemu Anda dan Nyonya. Nenek? Kenapa nenek datang saat ini? Aku tidak tahu. Chen Yu, bantu aku berdiri. Jing Huai, cucu menantuku, kalian sudah datang. Cepat kemari, biar nenek lihat baik-baik. Si Mo Jing Huai nakal itu, apa dia mengganggumu? Tidak, Nenek. Mo Jinghuai sangat baik padaku. Bagus, kalau dia baik padamu. Tapi kapan kalian akan memberiku cicit? Masa tuaku akan sempurna. Nenek, apa yang nenek katakan? Mo Jinghuai kan begitu. Jangan bercanda. Aku kenapa? Hanya kakiku yang tidak berfungsi. Cucu menantu, kalau Mo Jinghuai tidak bisa, kamu saja. Aku? Malam ini, dorong dia ke tempat tidur, lalu serang saja dia. Bukankah masalahnya selesai? Nenek, apa yang nenek katakan? Kami, cucu dan nenek sedang bicara. Kenapa kamu menguping? Apa urusanmu? Kapan aku menguping? Aku tidak menguping. Hari sudah larut, nenek akan menginap di sini. Apa? Nenek, kamu harus istirahat di sini malam ini. Kenapa? Tidak bisa. Bisa, tentu saja bisa. Nah, begitu baru benar. Cucuku, Jinghuai, kalian istirahatlah lebih awal. Nenek tidak akan mengganggu kalian lagi. Aduh. Nenek akhirnya pergi juga. Mo Jinghuai, kurasa kita tetap seperti sebelumnya saja. Kamu tidur di ranjang, aku tidur di lantai. Bisa kan? Nyonya, kamu tidak tidur di ranjang? Jangan bicara sembarangan. Awas, nanti kutusuk dengan jarum. Nyonya, jangan menakutiku. Kalau kamu menusukku sampai rusak, nanti siapa yang akan menyayangimu? Benar kan? Banyak sekali bicaramu. Kenapa di dalam sepi sekali? Kenapa tidak ada suara sama sekali? Jinghuai, cucuku, kalian sudah tidur? Nenek, kami sudah tidur. Sudah tidur ya? Sudah tidur. Ada apa? Menantu, buka pintunya. Ini. Nenek, kenapa nenek datang? Menantu, ini 2 gelas susu buat kalian. Sudah memesahkan susu hangatnya. Minum dulu, biar kalian tidur nyenyak. Aduh, nenek, kami tidak mau minum. Lagi tidak mau susu. Kenapa tidak mau? Minum susu setiap hari itu bagus untuk kesehatan. Cepat dihabiskan. Menantu, cepat minum. Dasar anak nakal. Istrimu sudah minum. Kau juga harus minum. Baik. Nenek istirahat dulu ya. Selamat malam, Nenek.
Untuk apa minum susu malam-malam? Kenapa kau? Aku juga tidak tahu ada apa. Kau jangan bergerak sembarangan. Mo Jinghui, kenapa wajahmu merah sekali? Aku juga tidak tahu. Rasanya panas sekali. Jangan bergerak-gerak. Kalau begitu, aku akan bergerak. Coba saja lihat. Dasar kau brengsek. Brengsek? Aku? Aku brengsek? Kenapa aku brengsek? Kau melakukan itu padaku tadi malam. Kau benar-benar keterlaluan. Nyonya, jika aku tidak salah menebak, tadi malam sepertinya kau yang memulai, kan? Jinghui, kenapa wajahmu sangat merah? Jangan bergerak sembarangan. Kalau begitu, aku akan bergerak. Coba saja lihat. Cucu menantu, Jinghui, bagaimana tidur kalian tadi malam? Tidur nyenyak dan nyaman sekali. Nenek, obat yang nenek berikan tadi malam benar-benar tepat sekali. Pelankan suaramu. Jangan sampai cucu menantu mendengarnya. Tenang saja, ini rahasia di antara kita. Nenek, Jinghui, kalian sedang membicarakan apa? Bukan apa-apa, aku sedang mengobrol dengan nenek, menanyakan kabar kakek akhir-akhir ini. Kata kita pergi melihat. Cucu menantu minum susu kedelai. Baik, nenek juga minum. Jinghui, kamu juga minum. Baik. Halo? Xia Sifei, pulanglah sekarang. Ada apa? Ada apa? Bicarakan saja di telepon. Xia Sifei, aku bilang pulang, ya pulang. Apa kamu tidak mendengarkanku lagi? Aku tidak mau pulang. Ada apa? Bicarakan saja di telepon. Sekarang kamu sudah besar kepala. Apa kamu pikir dengan dukungan Mo Jinghui, kamu jadi hebat? Dasar anak durhaka. Terakhir kamu memukul adikmu. Kali ini, kamu memukul ibumu. Kamu benar-benar keterlaluan. Jadi kamu menyuruhku pulang hanya untuk menghukumku begitu? Kalau begitu, untuk apa aku pulang? Kamu. Dasar anak durhaka. Apa kamu tidak mau melihat nenekmu lagi? Nenek, kalian selalu mengancamku dengan nenek. Hanya itu trik kalian. Siapa suruh kamu tidak tahu diri? Jika kau ingin nenekmu kembali, pulanglah. Tidak. Aku tidak bisa hanya duduk diam lagi. Aku harus menemukan nenek. I-317-386-0218. Halo, apakah ini Kak Liu? Ya, saya. Itu... Saya ingin mencari seseorang.
Siapa? Nenek saya. Baik. Kirimkan informasi orang yang dicari kepada saya. Setelah deposit dibayar, kami akan mulai mencarinya untukmu. Oke. Saya akan segera menambahkan Anda dan mengirimkan informasi pencarian. Baik. Dasar anak durhaka. Akhirnya kau mau pulang juga. Kenapa kau memukulku? Kenapa? Karena kau durhaka. Kau memanggilku pulang. Sebenarnya untuk apa? Jika hanya untuk memukulku, maka aku akan memanggil Mo Jinghuai untuk berdebat dengan kalian. Kau benar-benar sudah berani sekarang. Tujuan kami memanggilmu pulang. Kurasa kau sudah bisa menebaknya. Bukan untuk investasi grup Mo, kan? Sudah tahu, masih bertanya padaku? Mo Jinghuai sudah bilang, dia tidak akan memberi kalian investasi apapun. Pikirannya tidak bisa kita atur. Kau. Nenek. Xia Zhentian. Bukan. Apakah nama ayah bisa kau panggil begitu saja? Nenekmu tidak sengaja jatuh dari lantai atas. Jadi begini keadaannya. Bagaimana bisa begini? Kalian menyiksa nenekku. Aku akan membunuh kalian. Xia Sifei, jangan main-main. Kalian kembalikan nenekku. Kembalikan. Kalau mau nenekmu, bereskan masalah investasi grup Mo. Baik, aku akan membuat grup Mo berinvestasi. Jangan sakiti nenekku. Baik, aku janji padamu. Dan lagi. Kalian harus panggil dokter untuk nenekku. Sembuhkan penyakitnya. Bisa. Asal kau bisa mendapatkan investasinya. Xia Sifei, semua yang kau lakukan sekarang sudah membuat kami kecewa. Bukankah kau bilang mau putus hubungan dengan kami? Setelah masalah ini selesai, nanti kita tidak akan punya hubungan apa-apa lagi. Terserah. Aku sudah tidak peduli lagi sejak dulu. Nenek. Xia Sifei, jangan lupakan perjanjian kita. Nenekmu, kami akan menjaganya dengan baik. Berhasil. Tidak bisa. Aku harus segera menyelamatkan nenek. Tidak bisa lagi diancam oleh mereka. Halo? Kapan kalian bisa menemukan tempat persembunyian nenekku? Kami sudah berusaha secepat mungkin. Nona Xia, Anda harus bersabar. Aku tidak punya kesabaran lagi untuk menunggu. Aku akan menggandakan bayaran kalian. Segera temukan dia untukku. Apa katamu? Xia Sifei mencari Lao Liu untuk menyelidiki keberadaan neneknya. Ya. Xia Sifei, oh Xia Sifei. Aku memintamu membantu grup Xia mencari investasi, tapi kau malah bermain trik kecil ini. Hah. Karena dia mencari masalah, kita tidak perlu bersikap sopan padanya. Wan Cheng, Di sana, kita akan memberinya pelajaran. maksud Nona Yuyue adalah Nona Yuyue, saya mengerti. Pergilah. Kali ini aku akan membuatnya menderita tak terhingga. Cucuku menantu, kenapa kamu terlihat tidak bahagia? Ah? Benarkah? Jika ada yang membuatmu sedih, beritahu nenek dan Jinghuai. Kami akan mendukungmu. Baiklah. Terima kasih, nenek. Cucuku menantu, kenapa ada begitu banyak selimut di lemari pakaian kalian? Selimut sebanyak itu
bukankah itu memakan tempat? Itu adalah... Aku sudah membantumu membereskan selimut di lemari pakaian agar tidak memakan tempat. Nenek, kenapa nenek membereskannya? Aduh, aku lihat di lemari pakaian kalian, kenapa tidak ada piyama pasangan? Seseorang. Ada perintah apa, Nenek? Pergi. Untuk tuan muda dan nyonya muda, siapkan piyama pasangan model yang sama. Baik. Harus yang bagus ya. Nenek, piyamanya sudah datang. Bagus sekali. Kalian boleh pergi. Lumayan juga ya. Nanti kalian berdua pakai piyama pasangan ini. Baik, Nenek. Oh ya, ada satu hal penting lagi. Kalian minum susu ini. Setelah minum, langsung tidur. Ini, Nenek, aku baru saja minum segelas. Oh, kapan minumnya? Baru saja. Nenek, berikan susunya padaku. Aku akan minum. Minum agar bisa tidur nyenyak kan? Minum agar bisa tidur nyenyak. Ini. Nenek, lihat, sudah habis. Sudah habis. Bagus, cucu menantuku yang baik. Kalau begitu, kamu dan Jing Huai tidurlah di atas. Baik, Nenek. Cepatlah. Nenek, susu yang nenek beri obat itu sudah kuhabiskan semua. Nenek harus segera memikirkan cara. Aku tahu. Bukankah ini sedang memikirkan cara? Nenek, kebahagiaanku malam ini bergantung padamu. Jangan mengecewakanku. Aku mengerti. Cepatlah pergi. Nenek, kalau begitu aku kembali ke kamar dulu. Baik. Istirahatlah lebih awal. Nyonya, apa yang kamu lakukan di samping tempat tidur? Naiklah dan tidur. Mo Jinghuai, apa kamu benar-benar ingin aku tidur di ranjang yang sama denganmu? Memangnya kenapa? Semua spray sudah diambil. Tidur di lantai juga tidak bisa. Jika kamu tidak tidur di ranjang, apa kamu mau tidur di lantai? Lihat, apa yang kukatakan masuk akal kan? Baiklah, aku tidur di ranjang saja. Kita tidur terpisah saja, supaya tidak saling mengganggu. Kurang pantas ya. Tidak ada ruginya kok. Baiklah, lakukan saja begitu. Nenek, dupa ini benar-benar manjur. Tentu manjur. Ini kubeli dengan harga mahal loh. Khusus untuk pererat hubungan suami istri. Benarkah? Kalau begitu, kumasukkan ya. Taruh. Cepat nyalakan. Kenapa aku begini? Kenapa aku merasa mulut dan tenggorokanku kering sekali? Mo Jinghuai, kamu. Kenapa wajahmu memerah begitu?
Nenek, selamat pagi, Nyonya. Mo Jinghuai, kamu ngapain semalam? Kamu, kenapa aku begini? Tadi malam, aku lagi-lagi tidak bisa menahan diri. Jangan-jangan aku kerasukan nafsu. Wah, Nyonya. Saya tidak membiarkan Anda menyakiti diri sendiri. Halo? Sudah dapat kabar nenek belum? Ini Nona Shia. Di mana nenek saya? Di mana keluarga Shia menyekapnya? Nona Shia. Nenekmu disekap di sebuah panti perawatan di Haicheng Barat. Aku akan mengirimkan lokasinya sekarang. Bagus, bagus. Syukurlah, syukurlah. Akhirnya, aku menemukan keberadaan nenek. 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 Bawa dia. Kalian manusia, apa yang ingin kalian lakukan? Gadis kecil, ayo bersenang-senang dengan kami. Jangan mendekat, jangan mendekat, jangan. Masih mau melawan? Kami sebanyak ini. Mau lari kemana kau? Oh. Hei Xia Shifei, Xia Shifei, aku ingin melihatmu kehilangan kesucianmu. Apa Mo Jinghuai masih akan menginginkanmu? Posisi nyonya muda keluargamu ini, apa masih bisa kau pertahankan? Tentu saja, dia akan sangat jijik dan langsung mengusirnya. Keluarga kaya seperti mereka paling peduli soal ini. Benar sekali. Xia Shifei, kau merebut milikku. Ini adalah karmamu. Betul. Nona Yuyue, siapa Xia Shifei itu? Siapa sebenarnya yang menyuruh kalian menyakitiku? Dan di mana nenekku? Jangan banyak omong kosong. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Jangan bohongi aku. Aku tahu, pasti ada yang merencanakan ini padaku. Jangan banyak omong kosong denganku. Aku akan menghabisimu sekarang. Wah, apa-apaan ini? Kejar dia. Mau lari kemana? Xia Youye, Xia Shifei, kau mau lari kemana lagi? Xia Yuyue, tak kusangka. Kaulah yang menyuruh orang menculikku. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa? Karena orang rendahan sepertimu, sampah hina, sama sekali tidak pantas berada di sisi Mo Jinghuai. Ternyata,
Ini alasanmu menyuruh orang rusak kehormatanku. Seharusnya aku sudah tahu. Sudah tahu. Sekarang menyesal, sudah terlambat. Serang dia. Baik. Jangan mendekat. Shashifei, oh Shashifei. Shashifei, entah dari mana kau belajar trik-trik licik ini sampai bisa menjatuhkan pengawalku. Untungnya aku sudah memberimu obat sebelumnya. Hari ini kau akan bersenang-senang dengan para pengawalku. Kau memberiku obat? Tidak menyangka kan? Hari ini aku tidak akan membiarkanmu keluar dari tempat ini dalam keadaan utuh. Kenapa kalian masih diam saja? Lemparkan dia ke dalam, buat dia menderita. Baik. Hari ini, aku akan membuat Mo Jinghuai melihat sendiri bagaimana kakakku yang baik ini dipermalukan. Jangan mendekat. Jangan berteriak lagi. Kau tidak bisa lari hari ini. Lebih keras. Berteriaklah. Aku tidak akan mati di depan kalian. Kalau begitu, mati saja di depanku. Sifei, Sifei. Chen Yu. Ya. Bantu Nyonya berdiri. Baik. Pergi. Nyonya, Anda baik-baik saja. Jinghuai. Berani menyentuh orangku? Kalian mencari mati. Chen Yu. Ya. Kepung mereka. Baik. Tunggu perintah. Serang. Baik. Bawa dia pergi. Xiasifei, jangan terburu-buru. Dia akan segera tiba. Adikku tersayang itu. Jangan sampai dia kabur. Tenang saja, aku tidak akan melepaskannya. Kenapa? Aku sudah 3 kali memaksa Mo Jinghuai. 3 kali. Kenapa aku begitu kotor? Tidak bisa. Aku tidak bisa terus begini. Aku sama sekali tidak bisa menerima diriku yang seperti ini. Aku harus segera pindah. Aku tidak mengizinkan. Mo Jinghuai, bagaimana kau bisa di sini? Aku sudah masuk saat kau melamun. Apa? Kalau begitu, apa yang baru saja kukatakan terdengar semua? Sialan. Mo Jinghuai, aku ingin... Tidak boleh berpikir.
Aku tidak akan mengizinkanmu pindah. Tapi... Tidak ada tapi. Jika kamu pindah, lalu bagaimana denganku? Apa kamu tidak ingin melihat adikmu? Dia sekarang ditahan di villa terbengkalai di pinggir kota. Apa kamu tidak ingin melihatnya? Ingin. Tentu saja ingin. Jika ingin, pergi dan ganti pakaianmu. Ikut denganku. Usun. Xia Yuyue, apa kamu tahu kesalahanmu? Mo, apa salahku? Putri bayi kalian itu menculik kakak kandungnya sendiri dan ingin menodai kehormatannya. Apakah masalah ini kalian yang menyuruhnya? Mo, apakah ini salah paham? Pasti salah paham. Salah paham? Aku melihatnya sendiri. Salah paham apa lagi? Si Fei, katakan sendiri. Xia Yuyue, kamu membiusku, menculikku, dan ingin menyuruh orang menodai kehormatanku. Bahkan ingin merekam semua ini, lalu mengirimkannya pada Jinghuai. Kamu benar-benar wanita gila. Diam! Diam! Sampai sekarang, kau masih berani kurang ajar. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa? Dia tidak mau bicara. Chen Yu. Ya, Tua Mao. Pukul dia. Bicara. Mau bicara atau tidak? Jangan pukul putriku. Jangan pukul lagi. Baik. Aku akan bicara. Bagus. Kalau begitu katakan, kenapa kau melakukan hal gila ini pada si Fei? Mo Jinghuai. Posisi nyonya muda grup Mo seharusnya milikku. Itu semua karena barang palsu ini. Bukan hanya aku, tapi juga ayah dan ibuku. Bahkan seluruh keluarga Xia ikut terseret. Menurutmu, aku harus membencinya atau tidak? Kau benar-benar tidak tahu malu. Milikmu? Apa yang seharusnya milikmu? Dulu kau meremehkanku karena kakiku cacat. Dan dia anak luar nikah. Jadi kalian menyuruh kakakmu menikah menggantikan. Kau dan orang tuamu, niat baik apa yang kalian punya? Dan kalian menggunakan putri kalian sendiri sebagai alat tawar-menawar dan korban. Apakah kalian tidak punya sedikit pun rasa kasihan padanya? Ada? Ayah, ibu, kenapa kalian tidak bicara? Mo Jinghuai sedang bertanya pada kalian. Apakah kalian pernah punya sedikit pun rasa kasihan padaku? Ada? Kenapa aku harus mempermalukan diri sendiri? Karena Xia Yuyue adalah putri kalian yang kalian manjakan sejak kecil. Bagaimana mungkin kalian membiarkan dia menikah dengan pria cacat kakinya? Kalian memilih mengorbankan putri sulung. Menggunakan neneknya sebagai ancaman untuk mendapatkan investasi dari keluarga Mo. Kalian benar-benar egois dan kejam. Nenek. Nenek apa? Mo Jinghuai. Nenekku masih di tangan mereka. Mereka mengancamku dengan nenek untuk meyakinkanmu berinvestasi. Ternyata begini. Mo tidak seperti itu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Omong kosong? Di mana nenek Xia Fei? Katakan. Ini... Baik. Tidak mau bicara ya? Bagus sekali. Chen Yu. Pukul dia. Masih keras kepala ya? Jangan pukul, jangan pukul. Ya. Aku akan bicara, aku akan bicara. Ayah! Nenek Xia Fei ada di sebuah villa di pinggir kota timurku. Aku akan beritahu alamatnya. Jangan pukul lagi. Kau tahu diri. Xia Zhentian, Bai Su. Kalian memperlakukan putri kandung kalian seperti ini. Kalian tidak pantas menjadi ayah. Tidak pantas menjadi ibu. Kalian bahkan ingin menggunakan nenek Xia Fei untuk mengancamnya. Agar aku berinvestasi di perusahaan kalian.
Aku benar-benar menyesal saat itu. Menyesal tidak membunuhmu lebih awal. Mohon ampuni kami. Mohon belas kasihan. Ampun. Kalian tidak pantas. Sekarang saya umumkan. Presiden grup Xia Zhentian, dicopot dari jabatannya. Dan semua aset perusahaan akan dialihkan sepenuhnya atas nama Xia Shifei. Bawa kontraknya kemari. Baik. Bawa kontraknya kemari. Apa ini? Saya tidak bisa menandatanganinya. Anda mendorong kami ke jalan buntu. Tidak bisa ditandatangani. Kau menolak kebaikan dan memilih hukuman. Chen Yu? Ya. Pukul dia. Pukul sampai dia mau tanda tangan. Jika dia pingsan, siram dengan air. Setelah sadar, lanjutkan memukul. Kita punya banyak waktu untuk berurusan dengan mereka. Kita akan melakukannya perlahan. Dan bicara baik-baik. Baik. Mo, Jangan pukul. aku akan tanda tangan. Jangan tanda tangan, Ayah. Putriku, ayah minta maaf padamu. Kalau begitu, cepatlah tanda tangani kontrak ini. Hidup di jalanan lebih baik daripada dipukuli sampai mati atau cacat, bukan? Bagaimana menurut kalian? Tidak bisa. Selesai sudah. Si Fei. Chen Yu. Ya, Tuan. Kita pergi. Baik. Mama, mereka kasihan sekali. Ah, jangan dilihat. Mereka semua gelandangan. Cepat pergi. Aku lapar sekali. Bagaimana ini? Pikirkan cara. Putriku, bersabarlah. Tuan Mo. Tuan Xia, kerja keras. Bagaimana kalau kita pindah ke tempat tinggalku dan bicara? Baik. Pelan-pelan. Si Fei, nanti aku akan memberimu hadiah. Hadiah apa? Nanti kau akan tahu. Nenek, akhirnya bertemu denganmu. Nenek. Nyonya, nenek sepertinya hanya terjatuh, lalu menjadi pasien vegetatif. Sekarang, saya akan segera mengobati nenek. Chen Yu, bawa nenek kembali ke kamar dulu. Baik. Nyonya, kapan nenekmu bisa sadar? Pasien vegetatif sulit disembuhkan. Bahkan saya sendiri membutuhkan banyak usaha. Dan setelah setiap kali aku punktur, dia harus dibawa ke panti perawatan mewah untuk dirawat dengan peralatan tercanggih. Selain itu, setiap setengah bulan harus dilakukan akupunktur sekali. Baru bisa pulih setelah setengah tahun. Baru bisa pulih setelah setengah tahun. sesulit itu? Oh ya, si Fei. Grup Mo kami memiliki salah satu panti perawatan terbaik.
Nanti, nenek bisa dikirim ke sana. Xia Shifei, jangan terlalu sedih lagi. Aku yakin nenek pasti akan sembuh. Sumber daya apapun yang dibutuhkan, aku akan berusaha sekuat tenaga. Terima kasih, Mo Jinghuai. Ini semua adalah kewajibanku. Kau menikah denganku, kau adalah istriku. Jika orang tuamu tidak menyayangimu, aku akan menyayangimu. Jika orang tuamu tidak mencintaimu, aku akan mencintaimu. Nyonya, apakah Anda akan melakukan jarum ketiga untuk Tuan Mo? Ya, sudah waktunya. Setelah akupunktur ini selesai, dia akan pulih perlahan. Bagus sekali. Akhirnya, Tuan Mo kita tidak perlu lagi memakai kursi roda. Jinghuai, tahan sebentar. Ini akan sedikit sakit, tapi akan segera membaik. Jinghuai, tahan sebentar. Akan segera membaik. Jinghuai, bagaimana perasaanmu? Saya ingin turun dan berjalan-jalan. Baiklah, hati-hati ya. Tuan Mo, Anda akhirnya bisa berdiri. Akhirnya bisa berdiri. Tuan Mo. Jinghuai, bagaimana perasaanmu? Bagus sekali. Saya akhirnya bisa berdiri. Ya. Bagus sekali. Cucu menantu, Jinghuai. Nenek akan pulang hari ini. Kalian berdua harus selalu rukun dan saling mencintai ya. Nenek, kenapa nenek pulang secepat ini? Kalau tidak pulang, nenek akan jadi pengganggu kalian berdua. Nenek, jangan khawatir. Kami berdua pasti akan seperti yang nenek katakan. Rukun dan saling mencintai. Bagus. Cepatlah punya cicit gemuk dengan cucu menantu ya. Dengan begitu, masa tua nenek akan sempurna. Nyonya, kakiku kesemutan. Tolong pijat ya. Berpura-pura apa? Kakimu jelas sudah sembuh. Kau ini memang pandai menikmati hidup. Lumayan lah. Aku sih sebenarnya cuma ingin dekat dengan Nyonya, supaya makin akrab saja. Nenek sudah lihat kan, seberapa mesra dan akurnya kami. Iya kan? Tenang saja. Kami baik-baik saja. Dokter, bagaimana kondisi nenekku belakangan ini? Melapor kepada Nyonya, kondisi nenek Anda saat ini sangat stabil. Semua tanda vitalnya normal dan terus menunjukkan kemajuan. Mohon jangan khawatir. Syukurlah. Cukup, dokter. Saya ingin menemani nenekku sebentar saja. Boleh tidak? Anda keluar dulu sebentar. Baik.
Nenek, aku ambilkan air dulu. Nenek, berhenti! Nenek, tunggu. Bangun! Tolong sadar! Xia Yuyue, kenapa kau di sini? Kenapa kau ganti bajuku dengan ini? Jelas untuk mengambil nyawamu. Sebelum kakak bayiku ini pergi, biar kau tetap cantik. Dasar perempuan munafik! Kau buat aku dan orang tuaku menderita seperti ini. Kau pantas mati! Xia Yuyue, kau pasti kesal banget. Hidup jadi gelandangan pasti menyengsarakan. Masih berani kau bicara? Xia Yuyue menculikku ke sini. Nenekku di mana? Kau bawa nenekku kemana? Kau mengikatku di sini. Apa yang terjadi pada nenekku? Masih peduli pada nenek tua bangke itu ya? Dia sudah mati. Kembalikan nenekku. Kembalikan nenekku. Xia Shifei, pikirkan saja cara menyelamatkan nyawamu sendiri. Ajalmu akan segera tiba. Dan suami tidak berguna itu. Mau apa kalian? Apa yang kalian lakukan? Dia mulai panik. Xia Shifei, aku benar-benar ingin melihatmu. Raut ketakutan. Tunggu saja. Pertunjukan seru akan segera dimulai. Xia Yuyue, kau mau apa? Kalian mau apa? Kembali. Sudah larut begini, kenapa Nyonya belum pulang? Nyonya bilang, pergi ke panti merawat nenek. Jam segini, memang sudah sangat malam. Telepon dia. Cek apa yang terjadi. Baik. Coba telepon dia. Cek keadaannya. Baik. Telepon Nyonya mati. Bagaimana bisa begini? Cari dia. Segera kirim tim ke panti perawatan. Laksanakan. Mo, gawat. Dari panti perawatan, kami dapat kabar nenek Nyonya menghilang. Nyonya ikut menghilang tanpa jejak. Bagaimana bisa begini? Xia Shifei pasti dalam bahaya. Segera kerahkan semua orang. Cari di seluruh kota. Ya. Halo? Mo Jinghuai, istrimu ada di tanganku sekarang. Siapa kau? Apa yang ingin kau lakukan padanya? Ingin menyelamatkannya. Jika ingin menyelamatkan, besok pagi jam 10, datanglah ke Baishipo di pinggir kota barat. Jangan bawa siapapun. Jika berani melapor polisi atau bermain-main, yang akan kau lihat hanyalah mayatnya. Halo? Tuan Mo, ada apa? Siapa yang menelpon tadi? Tidak tahu. Siapa yang menelpon tadi? Tidak tahu. Si Fei diculik. Apa? Lalu, apa yang harus kita lakukan?
Besok pagi jam 10, bayi Shippo di pinggir kota barat. Aku akan menyelamatkannya. Baik. Aku akan mengaturnya. Sifei, Sifei. Tuan Mo, itu Nyonya. Cepat selamatkan dia. Keponakanku. Tidak menyangka kan? Paman kedua, ternyata kau. Tidak kusangka. Wanita ini bisa memancingmu datang. Sifei, jangan takut. Aku tahu maksudmu, tapi aku harus datang menyelamatkanmu. Morongkun, sebenarnya apa yang kau inginkan? Benar-benar berbicara dengan orang pintar. Aku sama sekali tidak lelah. Apa yang kuinginkan, kau tidak tahu. Yang kau inginkan tidak lain adalah grup Mo, posisi pemimpin. Karena kau sudah tahu, serahkan saja posisi pemimpin itu dengan patuh. Kalau tidak, dia harus mati. Jangan bergerak. Kau tidak boleh menyakitinya. Tidak kusangka, kau begitu tegang hanya karena seorang wanita. Sungguh konyol. Astaga, Mo Jinghuai, memangnya apa bagusnya kakakku? Membuatmu begitu tergila-gila padanya. Kau telah menyakiti orang tuaku begitu parah. Semua ini harus kau bayar kembali. Kau telah menyakiti aku dan orang tuaku begitu parah. Kau harus membayar semuanya. Xia Yuyue, bukan tempatmu bicara di sini. Diam kau. Kau. Jangan Mo Jinghuai. Jangan mengambil risiko lagi demi aku. Mo Jinghuai, sudah kau pikirkan baik-baik? Kau lihat danau di sana? Hari ini, jika kau melompat ke danau ini, aku akan membiarkannya hidup. Bagaimana? Mo Jinghuai, kau ini pikiranmu licik dan penuh tipu daya. Jika kau tidak mati, bagaimana aku bisa menjadi penguasa? Morongkun, kau benar-benar gila. Apa kau tidak takut jika Tuan Besar dan Nyonya Tua tahu? Mereka akan mengusirmu dari keluarga. Bagaimana mungkin mereka bisa tahu? Jika Mo Jinghuai melompat ke danau ini, tidak akan ada jejak tubuhnya. Kau binatang. Tuanmu benar, kau harus mati. Lalu, kembalikan semua yang kau ambil dariku. Morongkun, rencana licikmu benar-benar hebat. Mo Jinghuai, kau ingin wanitamu mati? Yuyue! Ayah, ibu. Nyonya, aku datang menyelamatkanmu. Hati-hati. Bunuh dia. Sifei, Bagaimana kakimu bisa sembuh? Kakiku sudah lama sembuh. Ini? Sifei, bertahanlah. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Kirim Morongkun ke penjara. Bukti di tanganku cukup untuk membuatnya mendekam di sana. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Sifei, kau akhirnya sadar. Mo Jinghuai, ini di mana? Ada apa denganku? Ini rumah sakit.
Terakhir kali kamu terluka parah saat menyelamatkanku. Pingsan sehari semalam. Syukurlah kamu akhirnya sadar. Aduh. Jangan bergerak. Punggung bahumu terluka parah. Jangan sembarangan bergerak. Oh ya, di mana Chen Yu? Bagaimana keadaannya? Dia baik-baik saja. Dia hanya mengalami sedikit luka di bahunya. Setelah dokter membalutnya, dia akan sembuh dalam sebulan. Baguslah kalau begitu. Kamu istirahat saja, jangan memikirkan apapun. Pulihkan lukamu baik-baik. Baik. Oh ya, di mana nenek? Nenek? Jangan khawatir. Nenek sudah baik-baik saja. Dia sudah kubawa ke panti perawatan. Aku juga sudah menugaskan banyak orang untuk melindunginya. Mulai sekarang, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Xi Fei, ada satu hal penting lagi yang ingin ku sampaikan padamu. Hal apa? Katakan saja. Orang tuamu dan Xia Yuyue sudah kukirim ke penjara. Mereka berniat melakukan penculikan dan pembunuhan dan akan dihukum penjara seumur hidup. Bagaimana menurutmu? Oh. Mereka bukan lagi keluargaku sekarang. Bagaimanapun, itu tidak ada hubungannya denganku lagi. Kalau begitu, tidak perlu lagi berbelas kasihan. Kakek, nenek. Jing Huai, kenapa hari ini kau membawa Yu Yue juga? Apakah dia datang khusus untuk menjenguk kakek dan nenek? Benar, nenek. Tapi, ada satu hal yang sangat penting yang ingin kusampaikan pada kakek dan nenek. Apa itu? Cepat katakan. Kakek, nenek. Sebenarnya istriku. Bukanlah Xia Yuyue. Jing Huai, apa maksudmu? Cucuku bukan Xia Yuyue? Lalu siapa dia? Dia adalah kakak Xia Yuyue, Xia Xifei. Dulu, orang tuanya tidak suka aku cacat. Jadi mereka tidak mau menikahkan putri kesayangan mereka denganku. Mereka menyuruh Xifei menikah menggantikannya. Sialan. Benar-benar keterlaluan. Keluarga Xia ini berani menipu kita. Kurasa mereka sudah bosan hidup. Tenang saja, kakek. Keluarga Xia sudah menerima hukuman yang setimpal. Mereka sudah kukirim ke penjara. Namun, aku dan Xifei, kami saling mencintai dengan tulus. Jing Huai, jika kamu benar-benar menyukainya, tentu saja kami akan merestui kalian. Benar. Lagi pula, gadis Xia Xifei ini, kakek dan nenek sangat menyukainya. Terima kasih, kakek. Terima kasih, nenek. Terima kasih, kakek. Terima kasih, nenek. Selama kalian bahagia, kami akan baik-baik saja. Ya. Kakek, nenek, aku ada urusan lain yang ingin kubicarakan dengan Xifei. Lain kali aku akan menjenguk kalian lagi. Baik. Jing Huai, sekarang kakimu sudah sembuh. Apa kau merasa sangat bahagia? Tentu saja. Sebenarnya, ada satu hal yang selalu ingin kutanyakan padamu. Katakan. 10 tahun yang lalu, kakimu bagaimana bisa lumpuh? Itu semua berkat paman keduaku. 10 tahun lalu, dia membuat kecelakaan mobil dan melumpuhkan kedua kakiku. Ternyata karena itu. Morongkon itu licik dan kejam. Bukan orang baik. Tapi sekarang sudah baik-baik saja. Dia juga sudah menerima hukuman yang pantas.
Itu karena dia memang pantas mendapatkannya. Jadi, aku harus berterima kasih pada Nyonya. Jika bukan karenamu, kedua kakiku tidak akan pulih normal. Lalu, bagaimana kau akan berterima kasih padaku?